sebuah kota kecil yang penuh hiruk-pikuk, Dion menjalani hidupnya yang sederhana. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari-harinya selalu diisi dengan perjuangan keras. Terkadang menjadi kuli angkut di pasar, di lain waktu menjadi tukang bersih-bersih di toko kecil. Namun meski hidup dalam kesulitan, Dion tak pernah kehilangan senyumnya. Suatu sore, ketika hujan turun dengan deras, Dion sedang dalam perjalanan pulang. Di ujung sebuah gang sempit yang sepi, ia melihat seorang nenek tua yang terlihat kesusahan. Nenek itu sedang memegang sebuah keranjang besar berisi barang-barang bekas yang sepertinya terlalu berat untuk diangkat. Tubuh nenek itu terlihat gemetaran dan pakaiannya yang basah kuyup membuatnya tampak semakin rapuh. Dion memperhatikan sekitar. Tidak ada satu orang pun yang lewat di gang itu. Ia ragu sejenak, lalu dengan cepat melangkah mendekati nenek tersebut. "Nek, sedang apa di sini? Barangnya berat ya? Saya bantu ya," ucap Dion dengan nada ramah. Meskipun ia sendiri merasa tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Nenek itu menatap Dion dengan pandangan terkejut. Namun ada rasa haru yang terpancar di wajahnya. "Terima kasih nak. Nenek cuman mau bawa barang-barang ini ke tempat sampah besar di ujung jalan. Tapi nenek tak sanggup lagi," jawab nenek itu dengan suara bergetar. Tanpa ragu, Dion mengambil keranjang itu dan membawanya ke tempat yang dimaksud. Meski hujan terus mengguyur tubuhnya, Dion tetap tersenyum. Setelah sampai, ia kembali menemui nenek tersebut. "Nenek, tinggal di mana? Saya antar ya. Hujannya deras sekali," tawar Dion. Awalnya nenek itu menolak, tapi Dion bersikeras. Akhirnya mereka berjalan bersama menuju rumah nenek, yang ternyata hanyalah sebuah gubuk kecil di balik tumpukan bangunan tua. Atapnya bocor, dindingnya rapuh dan hampir tidak ada perabotan di dalamnya. Dion merasa iba melihat kondisi nenek itu. "Nak, nenek tinggal sendirian di sini?" tanya Dion. "Iya nak, anak-anak nenek sudah tiada. Tinggal nenek sendiri yang bertahan," jawabnya sambil mengusap matanya yang mulai basah. Dion terdiam, hatinya tercekat. Ia tahu rasanya kesepian meskipun dirinya tidak benar-benar sendirian. Ia bertekad untuk membantu nenek ini semampunya meski hidupnya sendiri pas-pasan. Sore itu, Dion memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia membersihkan rumah nenek, memperbaiki bagian atap yang bocor dengan peralatan seadanya dan membelikan makanan dari warung kecil di dekat situ. Nenek itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Sementara Dion hanya menjawab, "Sudah, seharusnya kita saling membantu, Nek. Kalau bukan kita siapa lagi?" Namun Dion tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan nenek tua itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Dion tidak bisa mengabaikan nenek itu dari pikirannya. Setiap kali ia mendapatkan sedikit uang dari pekerjaannya, ia selalu menyisihkan sebagian untuk membeli bahan makanan atau obat-obatan sederhana untuk nenek itu. Meskipun ia sendiri hidup pas-pasan, ia merasa bahwa membantu nenek tersebut memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. "Nek, jangan sungkan kalau butuh sesuatu ya. Kalau nenek lapar atau sakit, kasih tahu saya," ucap Dion suatu hari sambil mengantarkan sepiring nasi hangat. Nenek itu hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih nak Dion. Kamu benar-benar seperti malaikat yang Tuhan kirimkan. Nenek tak tahu harus membalasmu dengan apa." Suatu pagi, ketika Dion sedang membantu nenek membersihkan halaman rumahnya yang penuh dedaunan, seorang pria parubaya tiba-tiba datang. Pria itu berpakaian rapi dengan wajah serius yang menunjukkan rasa penasaran. Ia memperhatikan Dion sejenak sebelum bertanya, "Permisi, kamu yang sering membantu ibu saya ya?" Dion sedikit terkejut. Ternyata pria itu adalah anak angkat nenek yang sudah lama merantau ke kota besar. Namanya Pak Arya, seorang pengusaha sukses. Ia tidak tahu kondisi ibunya yang tinggal sendirian di tempat kumuh itu karena nenek tak pernah mau mengeluh atau meminta bantuan kepadanya. "Saya memang sering membantu Pak, tapi itu bukan apa-apa, hanya melakukan yang saya bisa," jawab Dion dengan rendah hati. Mendengar itu, Pak Arya terdiam sejenak, memandang Dion dengan penuh kekaguman. Ia melihat ketulusan yang jarang ditemuinya di kota besar.
Setelah berbincang sejenak, Pak Arya mengucapkan terima kasih dan mengundang Dion untuk datang ke kantornya esok hari. "Kamu datang saja besok ya, saya ingin membicarakan sesuatu," ujar Pak Arya sambil tersenyum. Keesokan harinya Dion pun datang ke kantor Pak Arya yang terletak di pusat kota. Bangunan megah itu membuat Dion sedikit gugup, tapi ia memberanikan diri masuk. Pak Arya menyambutnya dengan ramah dan langsung mengajaknya berbincang. "Kamu tahu Dion, tidak banyak orang yang mau membantu orang lain tanpa pamrih seperti yang kamu lakukan kepada ibu saya. Saya sangat terkesan. Karena itu saya ingin menawarkan pekerjaan tetap di perusahaan saya. Gajinya cukup untuk membuat hidupmu lebih baik," kata Pak Arya dengan tegas. Dion terkejut. Ia tidak pernah menyangka kebaikan kecilnya akan membawa perubahan besar ini. Ia mencoba menolak dengan alasan takut tidak mampu memenuhi ekspektasi, tapi Pak Arya meyakinkannya. "Kamu tidak perlu khawatir. Orang sebaik kamu pasti bisa belajar dan berkembang. Kamu hanya perlu tulus seperti biasanya." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Dion. Ia resmi bekerja di perusahaan Pak Arya sebagai staf logistik. Gajinya memang tidak besar di awal, tapi cukup untuk membuat hidupnya lebih layak. Ia bisa membayar kontrakannya tepat waktu, membeli makanan yang layak, dan yang paling penting, ia tetap bisa membantu nenek yang sudah dianggapnya seperti keluarganya sendiri. Namun Dion tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya masih menyimpan kejutan lain. Kebaikan yang ia tanamkan di masa sulit perlahan-lahan akan berbuah lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari Dion berubah drastis sejak ia bekerja di perusahaan Pak Arya. Meski awalnya merasa gugup dengan suasana kerja baru, Dion belajar dengan cepat. Sikapnya yang rendah hati dan pekerja keras membuat banyak orang di kantor menghormatinya. Ia selalu ingat pesan nenek, "Jangan lupa daratan kalau hidupmu mulai membaik. Jadilah seperti akar pohon, kuat menopang meskipun tersembunyi." Namun Dion tetap menyisihkan waktu untuk mengunjungi nenek. Setiap akhir pekan ia membawa bahan makanan dan membenahi rumah nenek yang kini mulai terlihat lebih layak. Pak Arya pun ikut membantu memperbaiki atap dan memasang beberapa perabotan baru. Nenek merasa hidupnya menjadi lebih ringan berkat perhatian dari Dion dan anak angkatnya itu. Suatu hari ketika Dion sedang menemani nenek berbincang, nenek itu berkata, "Nak, nenek selalu berdoa agar Tuhan membalas kebaikanmu dengan rezeki yang melimpah. Tapi ingatlah, rezeki bukan hanya harta, melainkan hati yang tenang dan penuh syukur. Kamu sudah memiliki itu." Kata-kata itu selalu terngiang di benak Dion. Ia merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih bermakna, bukan karena uang semata, tapi karena ia bisa membantu orang lain. Namun kejutan besar datang beberapa bulan kemudian. Pak Arya memanggil Dion ke ruangannya dan memberikan sebuah dokumen. "Dion, ibu saya selalu membicarakan kebaikanmu. Karena itu saya dan keluarga ingin memberikan sesuatu yang lebih besar untukmu. Tanah di dekat tempat tinggal ibu akan kami berikan untukmu. Kamu bisa menggunakannya untuk apa saja, termasuk memulai usaha." Dion tertegun. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan hadiah sebesar ini. "Pak, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya," ucapnya dengan suara bergetar. "Tolong terima Dion, ini bukan sekadar hadiah, tapi penghargaan atas ketulusanmu. Dan saya yakin kamu akan memanfaatkannya dengan baik," balas Pak Arya tegas. Dengan tanah itu, Dion memutuskan untuk memulai sebuah usaha kecil. Ia membuka warung makan sederhana, mempekerjakan beberapa tetangga yang juga hidup dalam kesulitan. Usahanya berkembang pesat karena semua orang tahu Dion adalah orang yang jujur dan selalu memprioritaskan kualitas serta kejujuran dalam berbisnis. Dalam waktu beberapa tahun, Dion berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Ia tidak lagi tinggal di kontrakan kecil, tetapi di sebuah rumah sederhana yang nyaman. Namun yang paling penting, ia tidak pernah melupakan nenek yang menjadi awal dari semua perubahan itu. Nenek kini tinggal bersamanya, menikmati masa tuanya dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Kisah Dion menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungannya. Ia selalu mengatakan kepada siapapun yang bertanya tentang rahasia kesuksesannya, semua itu berawal dari hal kecil, menolong seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan itu seperti benih.
Kalau kamu menanamnya dengan tulus, suatu hari akan tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah lebat.